Oke desku, kali ini Wedi Omah ingin membahas binatang yang berlendir satu ini desku. Ya, benar sekali, bekecot adalah salah satu binatang dari kelompok Mollusca. Hewan berlendir ini umumnya ditemukan di area persawahan dan bebatuan dengan kondisi lembab. Bekecot mempunyai kemiripan dengan keong dan siput, sehingga bagi beberapa orang sulit untuk membedakannya. Padahal ketiganya memiliki perbedaan baik dari segi fisik ataupun perilaku. Misalnya, bekecot memiliki cangkang dan hidup di darat. Meskipun bekecot dijumpai di area pemukiman khususnya pedesaan di Indonesia, ternyata satwa ini bukanlah spesies asli Indonesia. Hewan bercangkang ini terdiri dari beberapa jenis serta memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Bekecot merupakan binatang yang diyakini berasal dari kawasan Afrika Timur dan kemudian tersebar ke berbagai daerah melalui kegiatan perdagangan di masa lalu. Di Indonesia sendiri, satwa ini diduga mulai menyebar pada kisaran tahun 1922 dan spesies lainnya tiba pada tahun 1942 ketika Jepang melakukan penjajahan di Indonesia. Menurut penelitian, bekecot disebut sebagai binatang yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia karena mengandung parasit di dalam tubuhnya. Maka dari itu, tidak heran jika Amerika Serikat secara tegas melarang penduduknya untuk memelihara dan mengkonsumsi hewan bercangkang ini. Bekecot adalah keong darat yang hidup di area lembab. Binatang ini berbeda dari kelompok gastropoda lainnya karena memiliki sistem pernapasan dengan menggunakan pilium tipis yang dilengkapi pembuluh kapiler. Sementara gastropoda lainnya menggunakan Synthenidia atau sejenis insang. Tidak hanya itu, perbedaan bekecot dengan gastropoda lain adalah adanya sistem nervosium pada tubuhnya. Bekecot memiliki ganglia yang berkumpul menjadi satu membentuk bagian menyerupai cincin di sekeliling esophagus. Ganglia tersebut tidak mempunyai jaringan pengikat. Bekecot adalah kelompok Mollusca yang memiliki ukuran tubuh paling besar di antara yang lainnya. Morfologi tubuh bekecot juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu struktur cangkang dan tubuh yang lunak. Secara umum, berat badan bekecot berkisar antara 150 sampai 200 gram dan panjang tubuh mulai dari 90 sampai dengan 130 mm. Cangkang bekecot umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian, di mana puncaknya yang berbentuk kerucut adalah apex atau bagian paling tua dari cangkang. Bagian sumbu kerucut atau columella serta gulung paling besar atau body wall. Di antara gulung besar terdapat gulung berukuran kecil-kecil yang disebut sebagai siper. Pada bagian dalam di antara bibir body wall terdapat umbilicus. Bagian ini merupakan ujung dari columella yang secara fisik berbentuk celah sempit atau lebar dan dalam. Sedangkan cangkang yang umbilicusnya tertutup disebut imperforat. Apabila dihitung, terdapat 7 putaran pada cangkang bekecot yang berbentuk spiral dengan warna coklat serta memiliki bercak berwarna gelap. Bagian dalam cangkang bekecot terdiri dari beberapa unsur penyusun yang bersifat sangat kuat karena terbuat dari bahan kapur. Susunan cangkangnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan priostracum yang merupakan bahan tanduk atau konkiolin, lapisan prismatik yang terdiri atas aragonit atau klasit, serta lapisan mutiara yang terdiri atas zat CaCO3 yang mengkilap dan jernih. Lapisan priostracum dan prisatik terbentuk dari tepi palium yang menebal, sementara lapisan mutiara seluruhnya adalah palium. Bekecot adalah binatang Mollusca atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Tubuh lunak ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala yang disebut caput
dan bagian perut atau badan. Kepala bekecot terbagi dua, yakni tentakel dan mulut, di mana bagian tentakel juga terdiri atas dua bagian yang berukuran panjang dan berukuran pendek. Sementara bagian mulutnya meski tidak terlalu kelihatan, namun dapat diraba untuk mengetahuinya secara jelas. Walaupun berasal dari kawasan Afrika Timur, pada dasarnya bekecot adalah spesies yang mempunyai kemampuan beradaptasi yang sangat baik pada berbagai kondisi lingkungan. Hal ini bisa dilihat dari persebaran bekecot yang sangat luas, bahkan nyaris semua negara di dunia terdapat binatang berlendir ini, termasuk Indonesia. Bekecot menyukai lingkungan lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung, sehingga wilayah paling optimal untuk hidup adalah kawasan tropis yang basah atau lembab. Suhu letal minimal yang disukai adalah sekitar 7,22 derajat Celcius dengan pH lingkungan antara 7-8. Oke Dasku, cukup sampai di sini konten kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap support dan dukung terus channel ini agar terus berkembang. Caranya like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.